Kalah dan juga Seri. Iya, persiapan yang matang antara keduanya terutama untuk mempersiapkan bagaimana pertarungan kali ini yang harus bisa dipecahkan bahkan dari segi poinnya ya. Yang akan membuat Rebellion Blitz mereka butuh banget dari sumbangsi poin. Betul, dan kali ini ya kita lihat nih drafting pace akan seperti apa dibawakan dari kedua coach yang mereka bisa membuat strategi barukah di hari ini. Karena lagi-lagi kalau pakai strategi yang sama itu akan sangat-sangat berat sih kalau mereka belum punya warna baru di hari kedua ini. Dewa United Morpheus yang menghilangkan Hylos di sana dan sebenarnya Hylos yang di ban kali ini ya mereka antisipasi aja daripada Hylosnya dipakai sama teman-teman dari Rebellion Blitz gitu ya. Nggak mau ada yang Matilda karena ya Morpheus juga masih available. Dan jangan lupakan ya Mas Ade, analis M1 atau analis X EVOS ini udah pernah bilang untuk pet sekarang combo paling serem itu Matilda Morpheus. Apalagi memang kita sering sekali menyaksikan ya kombinasi Matilda Morpheus sehingga itu merupakan kombinasi yang cukup lumayan menyeramkan. Ya mau nggak mau salah satu atau bahkan dua-duanya dihilangkan ya. Cuman balik lagi dengan adanya line up seperti ini, seperti apakah permainan yang harus mereka bawakan juga kalau memang misalkan dua-duanya ditutup. Tapi sekarang targeting dari Dewa United Morpheus mereka sudah mulai menghilangkan juga satu sosok jungler assassin juga, ternyata Hayabusa yang mereka target duluan ya. Wow, ini sih udah antisipasi karena face hard ya. Tapi chip kali ini masuk dan memang untuk di game sebelumnya chip yang terlepas bisa menjadi mimpi buruk juga nih untuk tim lawannya ya. Jadi lagi-lagi chip dikandangin lagi dengan 100% ban pick hero. Kayaknya chip ini perlu di nerf sama Munton deh. Kayaknya chip itu nggak bisa deh, soalnya selalu ada loh. Kalau nggak di-pick pasti di-ban, udah pasti selalu kayak gitu. Dan itu di semua kompetitif ya, nggak cuman di DGWB aja. Tapi Fanny, wow ini respect banget karena face hard, sang jungler dari Rebellion Blitz. Iya, apalagi sekarang udah mulai dihilangkan banyaknya juga tipikal-tipikal assassin jungler. Fanny yang sekarang juga udah mulai ditutup dari Dewa United karena potensial untuk Fanny muncul ini di arah tim Rebellion Blitz ini cukup lumayan besar sekali. Tapi karena first pick Morpheus lah yang ternyata lebih diprioritikan untuk di awal dari Dewa United. Sementara itu, apakah kali ini Rebellion Blitz mereka akan mengambil juga untuk ke arah junglernya terlebih dahulu atau bahkan untuk ke arah tipikal mid lane seperti Chusin yang akan mereka utamakan terlebih dahulu? Iya, tapi dengan adanya Morpheus ya, ini juga udah ngebuat seenggaknya untuk side lane akan sangat power banget di tangan dari Dewa United Morpheus. Jushin yang dibahas sama Danin tadi dipilih juga dan terlihat ada edit yang diambil oleh Rebellion Blitz Banteng Biru. Mereka lagi ingin memaksimalkan potensial double knock up dari edit dan adanya lantern flare dari Jushin. Ini akan memudahkan nantinya untuk bisa menangkap hero-hero tipikal seperti fighter-fighter kayak Morpheus atau bahkan Gatot Kaca apabila terlepaskan ke tangan dari Dewa United ya. Tapi Link dan juga Herald, wow, dua power pick seperti diambil oleh para lord kita dari Dewa United dan pick ketiga dari Rebellion Blitz. Apa yang akan mereka ambil nih? Marksman dulu kah atau bahkan Assassin dulu? Tapi kayaknya bisa nggak Assassin sih. Better untuk ambil Marksman dulu sih kalau mau sekarang. Biar nantinya Harrietnya seenggaknya udah ada counter dulu. Tapi lebih ke arah Alpha yang diambil ya. Mereka sadar bahwa ini butuh banget untuk siapa hero yang bisa ngasih true damage untuk ngebuat Morpheusnya nggak bebas bergerak di bagian belakang dari teman-teman Rebellion Blitz. Iya, sebetulnya kalau memang misalkan penjagaannya bagus ya dari tim Rebellion Blitz, ini Morpheus bakal bisa gak terlalu maksimal sih dari segi mobilitasnya karena ada Jushin juga kan yang pegang kendali penuh. Cuman balik lagi kalau memang kendali awalnya dipegang sama Morpheus, ini Jushinnya bakal kewalahan kan. Terus-terusan dikejar sama Infernal Pursuit, tapi dua tipikal hero strong lane juga, bahkan strong di arah front lane, Alpha dan juga Edit yang udah mulai diamankan di tangan Rebellion. Ya mereka tinggal butuh aja nih sosok damager marksman seperti apakah yang akan mereka bawa untuk menghadang Link dan juga Harriet nantinya. Menarik nih ya, karena jujur dari Rebellion mereka respect banget dengan dua hero mage yang dihilangkan, Yves dan juga Vexana. Memang ada Lunox yang memenangkan match up dengan Harriet di area goldnya, tapi jangan lupakan ya, Kari juga oke banget sih kalau menurut aku untuk Rebellion Blitz. Nantinya bisa ngebuat itu bisa makan Morpheus, power juga Kari head to head dengan Harriet di area gold gitu ya. Gatot Kaca yang di last ban oleh Dewa United. Rebellion
pick keempat mereka ke arah mana. Lebih ke arah Moskov ternyata. Untuk lebih banyak dimensi yang bisa dimainkan dan juga untuk menanggulangi Link yang bisa memainkan landing jauh dari Rebellion. Jawaban yang tepat sih ya untuk Moskov yang diambil juga dari Rebellion Blitz, karena mereka juga butuh banget tipikal-tipikal hero yang bisa jalanin lane-nya juga, aman juga. Bahkan dari segi penyerangan-penyerangan Link dengan Tempest Oblate-nya juga, Infernal Pursuit yang nantinya bisa membuat targetingnya ini bisa ke arah siapapun. Cuman Chusin ini kita bakal saksikan ya, apakah bakal dibawakannya Purify lagi atau bahkan Flicker lebih amannya. Kalau ngelihat dari komposisi hero-nya kayak Flicker lebih oke ya. Lagi-lagi ya untuk Chusin ya. Aurora juga Chow. Wow, kali ini Chow muncul. Dan siapa nanti yang mau ditendang kepalanya sama Chow, coba. Ternyata Minsitar yang muncul dan wow, surprise pick dari Rebellion Blitz. Dan ini aku suka ya dari teman-teman Rebellion. Jujur karena aku user Minsitar dan ngelihat lawannya kayak gini, ini Minsitar waduh enak banget ya. Ke arah Harit ngebuat Haritnya nggak bisa Chrono Dash, ke arah Link nggak bisa Defiant Sword. Dan ya kalau untuk targetin ke arah Aurora yang nggak punya escape dengan dashnya ya dia gampang banget buat ditarik dengan Spear of Glory. Dan wah ini last picknya. Aku penasaran apakah Minsitarnya ke arah defense build atau ke offense build. Tapi jujur jangan main defense please, main offense saja. Please, aku pengen lihat Minsitar attack speed-nya kenceng guys. Let's go. Kita akan menyaksikan ya dengan dibawakannya Minsitar juga di tangan dari tim Rebellion Blitz. Seperti apakah formasi yang akan mereka bawakan dengan hanya game yang pertama yang akan kita saksikan kali ini. Ya, dan let's go to the line of down. Match kedua game pertama Dewa United Morpheus versus Rebellion Blitz. Tapi kalau kita lihat Danin, BQ bawa Brave Smite. Aku mencium bau-bau bahwa ini akan menjadi Minsitar tank sih, bukan Minsitar damage ya. Dan memang dengan power dari Chow head to head dengan Jushin nggak akan mudah untuk bangkul sebenarnya, untuk bisa bermain aman karena lagi-lagi pasti gangguan dari Jet Kundo dan juga gangguan dari range yang lebih jauh dari Aurora ngebuat bangkul kehilangan beberapa minion. Dan kali ini memang terlihat ada gap experience yang sudah diterima lebih dahulu oleh Lord Daluna. Ya, ini di arah mid lane-nya cukup lumayan terjadi satu buah serangan-serangan ya yang mulai dilakukan oleh keduanya. Balik lagi ya dengan adanya range Justin yang cukup lumayan jauh juga, ini membuat dari Dewa United Morpheus terutama pergerakan dari Nathan-nya harus lebih dimaksimalkan lagi, karena kalau udah mulai kecil-kecil sama Justin ini bisa aja first blood terjadi. Iya, dan ternyata tadi ada satu minion yang nggak bisa diambil oleh bangku ya. Dan first blood tercipta, Phasard tereksekusi. Memang sangat agresif pergerakan dari Roberto Carlos. Lihat gimana Nathan juga terus membayang-bayangi keberadaan dari Phasard ya. Ingat Phasard bukan tipikal hero yang punya escape, apalagi ultimate-nya yang dia bisa gunakan untuk ngedash. Itu one way ticket, kalau sampai masuk dia nggak bisa keluar lagi kalau nggak ada jalan pulang dari Matilda, dan sekarang nggak ada Matildanya di game pertama ini. Apalagi dengan membawakan edit juga ya, tipikal rumor yang emang butuh banget target yang bisa on point sekali dengan onward air shatternya. Tapi memantau dengan membawakan permainan dari Chow seperti ini, biasanya Chow itu bermain agresif ya. Lebih ke arah mengganggu pergerakan dari jungler Rebellion Blitz. Tapi sekarang ini Chow-nya udah mulai ketahan di arah segi mid lane-nya. Nah masalahnya sekarang tabel pertama nih yang akan coba di-commit. Ada Spear of Alpha yang dibuka dan sepertinya mau coba dilepasin aja. Wow, sama pick off di bagian bawah dan juga ada pick off balasan karena Nathan tertangkap dengan ada Nathan Flare, 2 member di sana. Spear of Glory dikeluarkan dan itu dia target tertangkap juga dengan King's Call yang diamankan oleh BQ. Mark mencoba menahan tapi ingat damage dari bangku sangat-sangat menyakitkan. Turtle di kontes berbeda satu level didapatkan dari posisi yang lebih on point karena Roberto Carlos dikejar. Battle down, tapi lihat gimana Spear of Glory yang kembali menancap ke tubuh dari Roberto Carlos. Kerugian juga ada di tangan dari Dewa United Morpheus. Roberto Carlos setidaknya bisa untuk mengambil satu turn roll dengan retribution-nya beserta dengan hanya satu buah poin eliminasi, walaupun dirinya pun harus tumbang sekarang. Tapi dengan adanya imbang dari segi poin kill 3-3 untuk di awal, setidaknya Dewa United Morpheus ini bisa menyeimbangkan dari segi keadaannya. Iya, sebenarnya tadi bagus banget sih untuk Dewa United ketika mereka berhasil men-secure turtle-nya ya. Karena dengan adanya tambahan shield membuat mereka lebih sustain lagi. Tapi masalahnya memang dengan Rebellion Blitz yang punya power dari hero-hero yang ngasih efek sisi yang bisa ngerepotin juga nih buat seorang Roberto Carlosnya. Link memang aman, tapi ya lagi-lagi dia harus bisa tahu positioning yang tepat, kapan waktu in dan juga kapan waktu outnya.
In-game equipment by Dunia Games, kita bisa bilang untuk item pertama yang dituju dari Herald ini ada Stardom Set harusnya. Sementara untuk Link ya Berserker Fury adalah item yang paling mahal untuk Link yang sekarang harusnya udah jadi saat lagi. Dan lihat gimana masih belum ada full item ya untuk kedua belah player atau kedua belah tim ini. Tapi dengan satu War X yang diamankan membuat Phasar jauh lebih available. Dan lihat gimana Fragile Glacier yang dibuka membuat BQ down. Mengejar kembali Roberto Carlos. Sekarang Phasar dikejar oleh Mark. Terkena Infernal Pursuit. Alpha tertangkap Bridget Gundo. Dan itu dia Phasar pun dieksekusi. Dengan adanya satu Demon Gaze yang dibuka. Beryl memberikan backupan. Tapi apa yang dia bisa lakukan seorang diri? Nggak ada damage. Nggak ada hal yang bisa dia lakukan. Sedikit terhambat dan sedikit terlambat pula penyelamatan yang dilakukan oleh tim Rebellion Blitz sehingga harus menembakkan satu sosok jungler dari tim mereka. Dan sekarang melihat keberadaan dari tim Dewa United Morpheus, mereka udah mulai pegang kendali dari segi semua lini, seolah-olah membuat Rebellion Blitz sekarang sudah mulai sedikit kewalahan. Apalagi sesaat lagi kita akan melihat hadirnya Troll bersatu by Dunia Games. Wow, ini sih udah mulai lagi-lagi Dewa United yang pegang kendali ya. Tapi lihat gimana Mark nahan loh. Pakai Vengeance, dua player dari Rebellion Blitz dikejar dengan The Way of Dragon. Purify dikeluarkan dan itu dia Zaman Force, tapi King's Call yang dibuka menangkap keberadaan dari BQ. Dan BQ sekali ini gak bisa escape lagi, malah membuat Lord Baby yang berhasil mendapatkan eliminasi. Dua member down dengan turtle kedua yang juga diambil oleh Dewa United Morpheus, membuat gap gold ini semakin jauh lagi. Control game yang lebih agresif dimainkan oleh Dewa United, bahkan purple buff dituju. Dan sepertinya untungnya bisa didorong ke arah lain dengan Spear of Alpha. Ya, lagi-lagi ini keuntungan berhasil untuk diambil di tangan Dewa United Morpheus. Sementara itu lihat bagaimana Trilane yang sudah mulai diarahkan juga oleh Dewa United Morpheus arah bagian bottom lane. Outer bottom turret yang berhasil untuk dihancurkan. Tapi kali ini Road maybe tidak bisa bergerak terlalu leluasa lagi karena hadirnya perlawanan dari Rebellion Blitz ini akan membahayakan nyawanya. Iya loh. Dan sekarang udah ada kerugian di semua landingnya loh. Semenjak tadi juga ada slow pick off ke arah Zen. Itu kerugian yang sangat fatal. Karena kali ini juga top lane yang kalau mau coba dipaksa, menurut aku juga nggak bisa ditahan sama Rebellion Blitz sih. Lagi-lagi power dari The Way of Dragon yang sekarang available dari Nathan. Dan jangan lupa kan flickernya juga aktif. Mau itu Jushin, mau itu BQ, mau itu Phasar, siapapun bisa ditendang dengan The Way of Dragon. Karena lagi-lagi ini jawaban memang ada dari Purify. Tapi dari Bangkul dia belum aktif lagi untuk Purify-nya. Dan sekarang switchland yang sudah mulai terjadi juga. Balik lagi ini dari Lord Maybe berusaha untuk setidaknya amanin satu persatu turret dari Rebellion Blitz. Dan seolah-olah turret yang kosong ini berusaha untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sementara itu dengan adanya orange buff juga yang sekarang sudah mulai di-secure di tangan Phasar. Ya setidaknya Phasar ini butuh banget dari space farmingnya. Karena balik lagi dari segi leveling, untuk sosok jungler tertinggal satu level ini sangat berpengaruh cukup lumayan besar. Iya sih, terutama pada saat objektif kontes yang ketiga ini ya. Turtle memang sudah mulai hadir. Tapi Dewa United Morpheus, mereka bersiap dengan 5 playernya loh. Kali ini bahkan sebelum Lord pertama, 5 lawan 5 gak bisa dihindari lagi oleh kedua belah tim. Rebellion Blitz, apakah mereka berhasil untuk membuat momentum? Karena sekarang Phasar memang terpaut satu level aja di bawah dari Roberto Carlos. Dan ya, mencoba untuk punya pertukaran, tapi ingat purple buff juga diambil terlebih dahulu oleh seorang Roberto Carlos. Dan kali ini lihat gimana Nathan mencari Beryl. Dikejar ke dalam area jungle. Tapi Phasar ada di bagian kiri dari Beryl dan sangat-sangat berbahaya. Karena jangan lupakan power dari pick off yang bisa dilakukan. Dan itu dia Spear of Destruction yang masih coba untuk ditangkap. Tapi masalahnya terlalu cepat damage yang masuk. Dengan ada dua member yang cukup low HP, Rebellion Blitz dipaksa untuk mundur, menghindar dan menjauh dari jangkauan Chrono Dash Lord Baby. Ya, setidaknya masih bisa bertahan dengan adanya Primal Ward juga serta dengan adanya Lantern Flare yang di pop up dari Rebellion Blitz sehingga membuat Dewa United Morpheus mereka tidak bisa untuk memperpanjang dari segi team fight-nya. Namun lihat gerakan dari Mark ini sama sekali nggak takut walaupun ada Zen di depannya. Iya loh, percaya diri banget ini. Iya. Dia berhasil untuk membuat ini pressure semakin besar lagi ke arah Rebellion Blitz. Masalahnya Spear of Glory dan juga King's Call. Timing yang tepat tapi masih ada Pride of Ice. Lord Dalun berhasil dihilangkan pada saat Frigid Glacier diaktifkan. Jadi kerugian tapi lagi-lagi keuntungan lain dari Dewa United juga mereka berhasil dapatkan orange buff yang harusnya bisa diambil oleh Rebellion Blitz. Kali ini dipegang oleh Dewa United Morpheus. Dan jujur lagi-lagi ya ini Sky Piercer kenapa populer banget untuk Jushin users ya. Aku nggak tahu apa alasannya ya. Karena ya Bangkul memang dia belum pernah terpick off, tapi poin killnya pun masih dikit gitu. Dan sekarang nggak adanya glowing one, ini akan membuat nanti efek heal
dan juga shield akan semakin mudah di-trigger oleh Dewa United. Iya, apalagi sekarang udah mulai mengarah ke arah Blade of Despair juga ya. Damage dari Roberto ini sudah mulai patut harus diwaspadai juga, apalagi dari Pesar 3 kali tumbang dengan hanya item yang sulit juga dirinya untuk amankan. Bahkan War Axe ini saja belum cukup. Dan sekarang potensial dari Rebellion Blitz perlahan tapi pasti sudah mulai semakin dipersempit lagi. Apalagi sekarang dari goldnya sudah mulai semakin jauh tertinggal dari Dewa United Morpheus. Yap, dan 5 detik menuju Lord yang pertama. Lord yang sepertinya nggak ada harapan untuk Rebellion Blitz mengamankannya. Nathan seorang diri, Spirit of Glory, King's Call masih untuk menghindar dan bahkan menjauh. Wow, trigger dari Nathan dengan 4 player yang terekspos dan mereka semua nggak ada yang bisa ngebuat Nathan terpick off. Pengalihan perhatian yang begitu bagus dilakukan dari Nathan. 4 pemain dari Rebellion Blitz terpancing dan membuat satu Lord berhasil diambil di tangan Dewa United Morpheus, semakin mempersulit lagi keberadaan dari Rebellion Blitz. Oke, apalagi sekarang keadaannya sudah mulai cukup sulit juga. Rebellion Blitz, mereka akan memaksakan revive-nya kembali. Bahkan kali ini Nathan harus menjadi 1 poin eliminasi yang pertama. Sementara itu kali ini Dewa United Morpheus kehilangan 2 pemain sekaligus. Dan Lord yang masih berjalan di arah top lane berusaha untuk mereka maksimalkan. Apalagi sekarang dengan adanya outer mid turret yang sudah mulai semakin terekspos dan purple buff yang akan coba untuk diambil juga dari Dewa United Morpheus. Masalahnya tadi itu overextend sih, karena 2 player yang terpick off membuat sekarang Lordnya bisa ditahan oleh Rebellion Blitz dan jadi nyawa tambahan juga untuk mereka. 8.000 gap gold memang ada, tapi lagi-lagi ya pressure dari Dewa United akan terus-menerus mereka berikan. Mid lane, Inner Turret akan coba dihancurkan terlebih dahulu dan sepertinya masih ada wave minion yang berhasil diantisipasi oleh teman-teman dari Rebellion Blitz. Dewa United kembali maju dengan super wave minion di 3 lane yang berbeda dan mampukah mereka memaksimalkan wave yang muncul sekarang dan lihat gimana recover coba dilakukan oleh Beryl. Tapi jangan lupakan potensial dari wave minion yang masih super di bagian bawah dan juga atas bisa loh untuk didorong terus-menerus dari teman-teman Dewa United Morpheus. Ya, setidaknya ini Lord yang pertama ini belum bisa untuk melakukan in-game secara cepat ya. Tidak sesuai dengan harapan dari Dewa United Morpheus, tapi setidaknya bisa membabat habis satu persatu turret dari Rebellion Blitz. Dan juga melihat dari in-game equipment by Dunia Games, di mana sekarang sudah adanya Holy Crystal juga dan Starlium Sight yang akan membuat dari Lord maybe lebih sakit lagi dari sumbangsi damage-nya. Tapi Radiant Armor juga sudah mulai dibuild dari Beryl. Iya, sebenarnya ada 2 Radiant Armor ya dari teman-teman Rebellion Blitz, dari Beryl dan juga dari BQ. Tapi ya jangan lupakan power dari burst damage dari Lord Darno juga bisa di-trigger. Wow, terlihat Mark coba untuk maju, Bound Cool mengekspos dirinya. Ya, orange buff lagi-lagi ini adalah objektif yang bisa kembali diambil Dewa United. Dan juga purple buffnya. Jadi 2 buff dan juga semua creep jungle sudah dipegang kendalinya oleh Dewa United Morpheus. Mau nggak mau Rebellion Blitz ya mereka harus freeze minion. Nggak boleh sampai kedorong. Apalagi mereka masih kondisi di mana ini hampir menuju ke arah 10.000 gap gold yang ada di menit ke-11 ini. Wah, ini dari segi jungle-nya Rebellion Blitz sudah mulai diacak-acak ya. Bahkan nggak ada lagi Vesar bisa dapetin ke arah orange buff ataupun purple buff karena selalu diambil oleh Roberto. Tapi mengingat bagaimana juga dari Nathan yang posisinya selalu memberikan trigger terhadap para pemain dari Rebellion Blitz. Walaupun memang Nathan ini sebetulnya impactnya gede banget ya. Walaupun memang belum adanya 1 point kill pun di dalam dirinya. Tapi lihat bagaimana dengan adanya Lord yang sudah mulai hadir kembali. Balik lagi sekarang pengalihan perhatian yang berhasil dilakukan oleh Nathan di arah sana. Deja vu ya, ini kayak di Lord pertama tadi sih Danin. Nathan sendirian di atas, 4 player terdeteksi dan dia pun selamat. Lordnya juga nggak ada yang kontes. Lord kedua ini adalah Lord Enhance, jadinya base turret dari Rebellion Blitz ya nggak bakal 100% lagi sih darahnya. Soalnya ya kita bisa lihat atas bawah juga di freeze oleh Dewa United, membuat nantinya dorongan yang ada di bagian tengah dari Lord kedua ini juga bisa diterapkan di 2 lane yang berbeda juga. Atas bawah masih ada beberapa katapult, meskipun ya kembali kita lihat berhasil di-clear untuk wave pertama sebelum super wave minion mendekat. Dan Dewa United, apakah mereka berhasil mendapatkan kemenangan? Karena kali ini lihat gimana Nathan mencoba untuk masuk dari console play-nya. Beryl seorang diri memang jet kendurnya gagal, 2 base dihancurkan. Dan lihat di bagian bawah, clear minion yang begitu cepat dari Rebellion Blitz. Mereka berhasil setidaknya mengantisipasi 3 base yang dihancurkan. Tapi jangan lupakan potensial dari itu dia jet kuno, the way of the dragon. Beryl
ditangkap. King's Call dibuka. Untungnya masih ada perempuan, tapi Felix Desir terlalu menyakitkan. Mega kill dari Roberto Carlos dan Pester expose. Sang dewa membuat banteng biru terkapar lunglai di dasar klasemen. Lagi-lagi Rebellion Blitz gagal untuk mengambil game yang pertama dari Dewa United Morpheus dan semakin memperkuat lagi match point untuk Dewa United Morpheus. Wow, itu benar-benar match yang sangat-sangat tepat sekali eksekusinya. Mungkin duel pertama overextend dari Dewa United berhasil dimaksimalkan oleh Rebellion Blitz, tapi lagi-lagi Dewa ini menunjukkan bahwa mereka masih ingin ada di puncak klasemen dari grup A. Dan yang menang 1-0 ini menandakan bahwa mereka belum ada match loss sama sekali hingga di hari kedua.